Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini gue pengen membahas mengenai projectnya Spider-Man Brand New Day. Karena seperti kalian tahu ya bahwa untuk project Marvel yang satu ini kita udah menunggu mengenai official teasernya, bahkan posternya. Sampai sekarang dari pihak Sony masih belum memberikan apa-apa men. Malahan kemarin dari pihak Sony itu akhirnya udah meriliskan official trailernya Spider-Noir yang akan dirilis di platformnya Amazon Prime ya. Jadi dari pihak Sony mereka masih mempromosikan Spider-Noir dan belum ada apa-apa mengenai projectnya Spider-Man Brand New Day. Apalagi di acara Super Bowl kemarin yang paling kita tunggu itu adalah promosinya Spider-Man Brand New Day sama Avengers Doomsday kan. Tapi kenyataannya dari pihak Marvel mereka belum memberikan apa-apa terkait dengan dua project MCU yang satu ini. Karena mahal coy ya, Super Bowl coy, mahal. Jadi pada video kali ini gua akan membahas mengenai semua bocoran terkait mengenai filmnya Spider-Man Brand New Day. Apalagi kemarin di media Twitter ya, ini sudah ada banyak banget bocoran-bocoran terkait mengenai film Spider-Man Brand New Day yang dimana akan ada konsep art, akan ada beberapa bocoran yang bisa kita breakdown semuanya pada video kali ini, oke? Jadi gue pengen bahas ini pada kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Kadang tuh ya, yang kita butuhkan bukan kopi yang ribet, tapi kopi yang rasanya enak, aromanya dapat, dan gak bikin perut kaget. Ini dia, White Coffee Luwak. Rasanya lembut banget, creamy, tapi kopinya masih kerasa. Yang paling gua suka, ini gak pahit dan gak bikin asam di lambung. Kalau kamu tipe pengen ngopi enak tambah ribet, White Coffee Luwak ini wajib kamu cobain. Sekali coba, susah balik ke yang lain. Jadi pada video kali ini aku pengen membahas mengenai semua bocoran-bocoran terkait mengenai projectnya Spider-Man Brand New Day ini Pak. Karena kemarin kita mendapatkan sebuah bocoran bahwa film Spider-Man Brand New Day ini akan mengeluarkan 9 musuh Spider-Man sekaligus. Yang dimana hal ini membuktikan kalau film Spider-Man ini adalah film Spider-Man live action pertama yang menghadirkan lebih dari 3 villain. Karena kalau kita udah ngomongin soal Spider-Man ya, itu versi komik itu villainnya bejibun Pak. Oke, bejibun banget. Ada yang tipe-tipe mafia, ada tipe superpower, ada tipe bermutasi, ya kan, ada tipe dua identitas ganda. Pokoknya ada banyak banget men. Makanya bisa gue katakan wajah dari Marvel itu adalah Spider-Man cuy. Seperti itu ya. Yang dimana kalau kalian bertanya, Bang, kenapa di film ini banyak banget villain yang ditunjukkan? Simple sebenarnya. Karena Spider-Man ini udah dikenal sebagai superhero Marvel terkenal jauh sebelum filmnya Captain America Civil War. Perlu diingat ya bahwa sebelum Spider-Man mendapatkan kostum dari Tony Stark itu, dia sudah dikenal sebagai superhero jalanan. Yang dimana hal ini pernah kita buktikan kepada filmnya Spider-Man Homecoming. Yang dimana Scorpion ini pernah mendatangi Vulture tentang siapakah Spider-Man yang sebenarnya cuy. Bahkan meskipun track recordnya bahkan semua para villain yang pernah ia kalahkan itu udah banyak men. Oke, jadi sepertinya di filmnya Spider-Man Brand New Day ini mengenai semua para 9 villain yang akan hadir di film ini sepertinya akan diceritakan secara montage footage Pak ya, yang dimana hal ini pernah kita dapatkan di filmnya The Fantastic Four First Steps, yang dimana di bagian awal opening filmnya aja kita diberikan berbagai macam petunjuk mengenai siapakah film-film Fantastic Four yang pernah hadir sebelum film itu dimulai, ya kan? Ada si Red Ghost, ada juga yang si apa namanya yang Undermine tuh gue lupa sama namanya. Pokoknya ada banyak banget film-film tipe kelas C yang pernah hadir ke film itu untuk menjelaskan mengenai bagaimanakah konsep Fantastic Four seperti apa di dunia Earth 828 tersebut. Seperti itu ya. Sama halnya dengan Spider-Man Brand New Day yang dimana sepertinya di awal opening film ini ya, Spider-Man akan ditujukan mengenai siapakah villain-villain tipe kelas C yang pernah ia hadapi di kota New York yang satu ini. Dan sejauh ini ya kita mendapatkan ada beberapa villain yang terkonfirmasi yang udah pernah muncul ke dalam segi bentuk media promosi dari pihak Sony Pictures yang dibocorkan oleh para leaker-leaker yang bisa kita percayai cuy. Oke, jadi pada video kali ini aku akan membahas mengenai semua berbagai macam bocorannya. Karena pas gua tahu mengenai isinya ya Pak ya, waduh gokil nih. Jadi Sony udah sangat niat banget sih
Yang pertama, gue pengen bahas mengenai gambar pertama, yang dimana ada sebuah adegan tombstone yang diperankan oleh Marvin Jones. Sepertinya dia akan mencekik Spider-Man sampai ke atas, yang dimana adegan ini persis kepada versi komik klasiknya, Pak. Waduh, tombstone ya. Yang dimana mungkin buat kamu-kamu yang agak familiar dengan aktor ini, bahwa Marvin Jones ini pernah bermain sebagai villain juga di serialnya Black Lightning di CW Arrowverse sebagai Tobias Whale, Pak ya. Dan gue sebagai fans superhero jujur kaget, Pak, karena ya gue kenal aktor ini bahkan dari segi bentuk aktingnya sebagai penjahat, bahkan kejamnya dia berperan sebagai Tobias Whale, yang dimana dia juga merupakan sama-sama bos mafia, Pak. Sama seperti ini, Tombstone juga adalah bos mafia. Jadi dari segi bentuk perannya yang gak jauh-jauh amat dari Tobias Whale yang gue kenal di Black Lightning series dulu ya. Jadi gue kaget sih, anjir dia gabung ke Marvel cuy. Ini jelas memberikan sebuah tanda bahwa sepertinya Tombstone akan jadi villain Spider-Man paling berbahaya di filmnya Spider-Man Brand New Day yang satu ini. Apalagi katanya mengenai Tombstone ini akan menjadi biang kerok masalah utama di balik kejadian di filmnya Spider-Man Brand New Day ini, Pak. Jadi lagi-lagi lawan kita yang akan dihadapi oleh Spider-Man ini adalah tipe mafia. Gue sih gak masalah ya, asalkan mengenai penggambarannya, sadismenya, bahkan seperti apa wujudnya. Gue pengen wujudnya jauh lebih brutal dan bakal lebih mengerikan ketimbang versi komik, Pak. Kenapa? Di versi komiknya aja, Tombstone ini merupakan villain Spider-Man paling mengerikan, men. Oke? Dia adalah villain paling mengerikan dan paling mengintimidasi. Dan ketika dia bersuara aja, suaranya berat banget, Pak. Sama dengan aktornya. Mantap! Tapi ya, gue sebagai fans Marvel, jujur gue suka dengan penampakan Tombstone di gambar ini ya. Tapi sekali lagi ya, kita nggak tahu apakah gambar ini sebuah gambar yang asli atau tidak. Karena mengenai semua gambar-gambar ini sebuah merupakan gambar yang diperbincangkan banyak oleh para fans di sosial media. Maka dari itu, gue sebagai fans, gue juga masih bertanya-tanya sih, apakah gambar ini merupakan sebuah gambar AI kah? Atau gambar yang sengaja bocor ke sosial media kah? Atau bagaimana? Kita kurang tahu cuy. Tapi yang jelas, aku sih udah cukup menunggu banget sih mengenai berbagai macam bocoran-bocoran lengkap yang satu ini, Pak ya. Kemudian nextnya ada sebuah gambar poster dari Spider-Man Brand New Day tapi versi komik, yang dimana kita bisa melihat ada Spider-Man di depannya dan juga di belakangnya ada penampakan Hulk alias Savage Hulk yang diperankan oleh Mark Ruffalo kembali, yang dimana sepertinya Hulk yang akan tampil ke film ini sepertinya dia akan kembali dengan mode Savage-nya. Gua suka sih akhirnya Hulk kembali kepada mode sangkarnya, karena mohon maaf ya, di zaman-zamannya filmnya Avengers Endgame sampai kepada si Hulk ya kan, itu gue juga agak kurang suka ketika Hulk udah mulai bisa berbicara, ketika Hulk udah mulai anteng-anteng aja, nyantai kayak bapak-bapak ya di kafe gitu. Hulk yang gue kenal di MCU bahkan di versi komik ya, bahkan zaman-zamannya Eric Bana aja, itu adalah monster pemarah yang sama mengerikan dan bahkan emosinya tidak terkendali. Itulah Hulk, Pak. Seperti itu, makanya akhirnya dari pihak MCU memberikan sebuah hal ini bahwa Hulk akan kembali kepada mode savage-nya. Ini baru Hulk ya. Kesel banget gue karena ya zaman-zamannya si Hulk jangan, apalagi aduh itu bukan Hulk banget, Pak. Apalagi Hulk nongkrong dengan keluarga dengan damai, makan-makan kayak ala-ala Fast and Furious. Bodoh amat lah ya, kesel banget gua. Itu bukan Hulk, man. Aduh, nggak ada. Makasih. Maka dari itu akhirnya bapak sutradaranya Daniel Destin Cretton akhirnya mengabulkan hal itu untuk para fans, yang dimana Hulk kembali kepada mode sangarnya. Mantap, ini baru ya. Mantap sih, gue suka. Dan juga di bagian belakangnya kita bisa melihat ya, ada 3 villain Spider-Man yang siap akan muncul kepada film yang satu ini. Totalnya ada 3 apa ya selain Tombstone ya. Yang pertama adalah Tarantula di bagian sebelah kirinya, yang di tengah ada gambar Scorpion dengan lengkap pakai kostum armornya. Yang ketiga di sebelah kanannya ada Boomerang. Oke, jujur gua nggak tahu mengenai kedua villain yang satu ini, tapi setelah gua cari mengenai berbagai macam informasi mereka di versi komiknya, akhirnya inilah yang gua temukan mengenai kedua villain Spider-Man yang satu ini. Yang pertama adalah Tarantula, yang pertama kali muncul di komik
The Amazing Spider-Man is nomor 134 yang dirilis pada tahun 1974. Nama aslinya adalah Anton Miguel Rodriguez yang merupakan seorang pembunuh bayaran dan juga mercenaries dari Amerika Latin yang memiliki dendam besar terhadap Amerika Serikat dan juga para simbol keadilannya. Dan dia dilatih secara ekstrim dalam seni bela diri, akrobatik, dan juga penggunaan senjata. Dan dia menggunakan sepatu khusus dengan racun mematikan di ujungnya, memungkinkan satu tendangan saja bisa melumpuhkan atau membunuh setiap lawan-lawannya. Dan juga gaya bertarungnya sangat agresif dan juga mematikan, menjadikannya salah satu villain Spider-Man yang lebih brutal di era awal kemunculannya. Dan Tarantula juga dikenal dikarenakan kepribadian sadis dan juga nggak stabil, bahkan sering sekali bertindak tanpa kode moral sama sekali. Kalau kita melihat meski bentuk kostumnya aja, kostum Tarantula yang versi ini ya, jujur hampir sama seperti Spider-Man, karena kan lagi-lagi dia pakai sebuah warna merah di bagian badannya, dia juga pakai sebuah topeng biru di bagian matanya Pak. Jadi ya seperti kayak semi-semi Spider-Man banget sih. Cuman kalau pas gua baca di versi komiknya, emang tipe villain yang satu ini hanya muncul sekali di awal isu komiknya Amazing Spider-Man doang Bang, ketika Spider-Man pertama kali muncul di kota New York sebagai vigilante, seperti itu ya. Kemudian nextnya ada tokoh Boomerang yang pertama kali muncul dalam komik Tales of Astonish is nomor 81 yang dirilis pada tahun 1966. Namanya adalah Fred Myers yang merupakan pemain baseball profesional dengan bakat yang luar biasa. Namun dikarenakan dia punya kesombongan dan juga temperamen yang buruk, akhirnya karirnya di bidang olahraga udah mulai hancur. Nah, dikarenakan dia putus asa dan juga cepat ingin kaya, akhirnya dia diangkat menjadi agen rahasia, lalu berkhianat dan mencuri sebuah teknologi militer berupa bumerang berteknologi tinggi, yang dimana Boomerang akhirnya tampil untuk pertama kalinya di versi live action yang satu ini Pak ya. Jujur pas gue ketika tahu ada tipe villain Spider-Man seperti ini di versi komiknya, gue langsung keinget kepada villain di DC Universe. Itu adalah Kapten Boomerang yang pernah hadir di filmnya DCU karya Zack Snyder, di filmnya Suicide Squad tahun 2016 karangan David Ayer. Dan jujur gue juga baru pertama kali mengenal villain yang satu ini Pak. Gue juga bertahu, makanya gue juga agak kaget sih. Anjir lah, ada tipe villain yang juga memainkan Boomerang. Ya keren sih, gue keren. Gue ketika lihat kostumnya juga oke lah, sebagai tipe villain ala-ala klasik era tahun 60-an oke lah. Cuman ya kalau kita lihat zaman sekarang ya, well, gue juga agak konyol sih. Kemudian nextnya kita menemukan ada armornya Scorpion man. Oke, jadi pas gue ketika tahu ada sebuah armor Scorpionnya bocor ke sosial media, gue ketika lihat sih anjir armornya keren banget sih. Pas gue ketika lihat gambar ini ya, jujur armor Scorpion ini semuanya berbentuk seperti armor besi Pak. Oke, kita bisa melihat meski bentuk badannya, bahkan ekor kalajengkingnya ya kan, bahkan seluruh badan aja udah seperti kayak armor besi banget. Yang dimana sepertinya dari pihak Marvel ini ya, mereka terinspirasi dari desain Scorpion yang pernah hadir di gamenya Spider-Man game PS4 Insomniac dulu ya. Jadi ya gue suka sih bagaimana si Michael Mando ketika dia kembali memerankan tokoh Scorpion di MCU yang satunya dengan versi kostum gedenya Pak ya. Apalagi Scorpion sudah pernah di-tease di ending filmnya Spider-Man Homecoming ketika dia bertemu dengan Vulture untuk menanyakan siapakah Spider-Man yang sebenarnya, karena Vulture udah tahu bahwa Peter Parker adalah Spider-Man Pak. Apalagi dia udah pernah melawan Spider-Man sebelum dia masuk Avengers dan juga sebelum dia diangkat Tony Stark di MCU yang satu ini Pak. Gue pengen tahu karena kan lagi-lagi villain pertama Spider-Man yang dia hadapi di MCU ini bukan Vulture loh, melainkan adalah Scorpion cuy. Makanya gue juga pengen tahu sih bagaimana hasilnya. Tapi pas gue ketika lihat gambar ini ya, mana topengnya Pak? Karena lagi-lagi cuy, Scorpion juga punya topeng yang menutupi wajahnya Pak, yang pernah kita lihat juga di animasinya Your Friendly Neighborhood Spider-Man di versi animasi Disney Plus kemarin ya. Gue pengen tahu ketika Scorpion itu akan menggunakan armor ini untuk membunuh Spider-Man. Dan teori gue adalah
kan ada sebuah adegan yang ketika Scorpion itu akhirnya dia dibebaskan oleh para anggota kepolisian, yang dimana gue curiga sepertinya Scorpion itu akan diangkat oleh Tombstone untuk membunuh Spider-Man dengan cara dia menyewa semua para polisi korup untuk membebaskan si Scorpion dari penjara, Pak. Yang gue tunggu juga adalah bagaimanakah simbiot Venom ketika dia menyatu pertama kali dengan Scorpion, karena ya di bocor kemarin ya, si aktornya aja udah pernah membocorkan sebuah gambar di story-nya, Pak. Oke, yang dimana dia pernah membocorkan Scorpion di versi komik, dia pernah menyatu kepada simbiot Venom, which is hal ini akhirnya menggemparkan semua para fans Marvel di seluruh dunia, Pak, bahwa ternyata Venom ketika dia pertama kali muncul ke film ini akan menyatu terlebih dahulu dengan Scorpion, Pak. Bahkan di versi komiknya aja Scorpion juga pernah menyatu kepada simbiot Venom, dan hasilnya cukup mengerikan, men. Anjir. Oke, boleh gila sih. Tapi mengenai filmnya Spider-Man Brand New Day ini ya, gua nggak tahu trailernya akan dirilis kapan, karena dari pihak Sony bahkan si pihak sutradaranya dia belum bisa memberikan sebuah info resmi kapan trailernya akan segera tayang. Nah, biasanya ya dari pihak Sony ketika mereka akan meriliskan sebuah trailer, biasanya beberapa jam yang lalu mereka akan meriliskan sebuah official teaser posternya terlebih dahulu di sosial media, Pak. Nah, ketika posternya udah dirilis, berarti trailernya akan segera jebol beberapa jam kemudian. Seperti itu, Pak. Makanya well, kita tunggu saja bagaimana bentuk hasil konfirmasi dari pihak Sony dan juga Marvel Entertainment, cuy. Karena ya gue juga pengen tahu sih bagaimana bentuk hasilnya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai sebuah bocoran terkait mengenai filmnya Spider-Man Brand New Day ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.